الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pekan yang lalu kita sudah mempelajari definisi syirik dan pembagiannya. Insyaallah kali ini kita akan lanjutkan dengan anwa'u syirkil akbar. Anwa'u, macam-macam asyirkil akbar, syirik besar. Asyirkul akbaru arba'atu anwa'. Syirik besar itu ada 4 macam, dibagi menjadi 4 macam. Al-awwal syirkud da'wah. Yang pertama syirik dalam berdoa. Dalam berdoa kita salah dalam berdoa, maka kita akan terjatuh pada syirik besar. Terjatuh pada syirik besar berarti kita keluar dari Islam. Ad-dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka orang-orang musyrik saat itu raqibu fil fulki, mereka berlayar, kemudian dalam tengah-tengah berlayar, di tengah-tengah lautan mereka berada dalam kesulitan, ada badai besar, ombak besar, mereka sudah takut akan tenggelam, takut kematian. Tiba-tiba mereka da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tinggalkan andat mereka. Mereka tinggalkan sekutu-sekutu mereka, Tuhan-Tuhan mereka yang mereka jadikan sekutu bagi Allah. Mereka taubat. Kemudian mereka da'awullaha, berdoa hanya kepada Allah, tidak lagi memanggil-manggil Tuhan-Tuhan mereka. Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Falamma najjahum ilal barri, akan tetapi begitu mereka Allah selamatkan sampai daratan, idahum yusyrikun,
tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan. Ini kesyirikan besar yang dilakukan orang-orang musyrik tempo dulu. Bagaimana sekarang keadaannya? Kalau saat itu mereka syirik saat mendapatkan musibah saja. Saat dalam kesulitan, mereka masih mentauhidkan Allah dalam kesulitan. Tapi begitu mereka selamat, berada pada kesenangan, pada kemudahan, mereka kembali syirik. Apa yang terjadi sekarang? Kita bedakan. Sekarang banyak manusia saat sulit mereka tetap melakukan kesyirikan, saat mudah mereka juga tetap melakukan kesyirikan. Dari sini nampaknya, dari gambaran ini, kesyirikan yang dilakukan orang-orang sekarang lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tempo dulu. Mereka dulu saat berada dalam kesulitan yang luar biasa kembali kepada Allah. Begitu diberi kemudahan oleh Allah, mereka lupa Allah, menyekutukan Allah lagi. Sekarang tidak. Saat sulit dan saat senang, mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang masih seperti itu. Dalam Taisirul Karimir Rahman li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan syirkud dakwah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa, artinya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maksudnya adalah ikhlasul da'wah lillah fi hali syiddati faqat. Mereka hanya, ini adalah orang-orang yang hanya mengikhlaskan doa kepada Allah di saat kesulitan saja. Begitu senang, mereka kembali syirik. Bagaimana dengan orang-orang yang di saat kesulitan tidak mau mengikhlaskan dakwah, tetap dalam kesyirikan, juga di saat mereka mendapatkan kemudahan dari Allah? Tentu lebih parah. Mereka hanya mengikhlaskan dakwah di saat sulit saja, bitarki andadihim, dengan meninggalkan berhala-berhala mereka, dengan meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, tandingan-tandingan mereka. La indar rakha wal yusr. Berdoanya mereka kembali kepada Allah, mengikhlaskan dakwah kepada Allah, tidak saat sulit dan juga tidak saat mendapat kemudahan. Seharusnya kita, orang yang beriman, saat kesulitan kita kembali kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, juga di saat mendapatkan kemudahan kita tetap kembali dan berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Ammal mu'minuna haqqa, atau adapun orang-orang yang beriman yang sebenarnya, sebenar-benar iman, akhlasullaha ad-du'a fi halir rakha wasyiddati wal yusr wal usr. Dalam kondisi sulit ataupun mudah, dalam kondisi menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, mereka tetap mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman. Syirkud dakwah. Yang kedua, syirkun niyati wal iradati wal qasdi. Syirik niat. Salah niat bisa syirik. Bisa syirik kecil, bisa syirik akbar. Salah niat, salah tujuan,
bisa menimbulkan kesyirikan. Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya. Siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia saja. Jadi tujuannya, niatnya mencari dunia saja. Sedikit pun tidak ada keinginan mencari akhirat. Wazinataha, dan perhiasannya. Maka Allah sudah janjikan, nuwaffi ilaihim a'malahum. Maka akan kami beri balasan dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka melakukan usaha, Allah akan kasih balasan dari usahanya itu. Tentunya sesuai dengan yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang hanya mencari dunia saja, kalau memang Allah mentakdirkan melarat, tetap melarat seumur umur. Sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka sedikit pun tidak dirugikan waktu berada di dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang sedikit pun tidak mempunyai tujuan akhirat dalam berbuat, dalam mencari harta dan sebagainya, nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali neraka. Syirik besar. Wahai bitama sona'u fiha, dan lenyaplah ma sona'u fiha, apa-apa yang telah mereka perbuat di dunia. Apa-apa maksudnya ini kebaikan-kebaikan yang telah mereka perbuat selama di dunia. Sebabnya yang layak diganjar, dibalas dengan kebaikan itu kebaikan, amal baik, bukan amal buruk. Sebesar apapun yang mereka lakukan dunia, kebaikan itu akan lenyap. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa-apa yang telah mereka kerjakan. Syirik niat, syirik iradah wal qasd, dan keinginan ataupun tujuan. Beliau Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Yaitu maksudnya kullu iradatihi maqsuratun 'alal hayatid dunya. Semua keinginannya itu hanya terbatas pada kehidupan dunia. Tidak ada sedikit pun terbersit apa yang mereka lakukan di dunia ini untuk mencari akhirat. Wa ala zinatiha, dan perhiasan-perhiasan yang ada di dunia ini, minan nisa wal banin, mencari keinginan mencari perempuan, anak-anak yang hebat-hebat, dan seterusnya, mencari perhiasan, mencari kendaraan-kendaraan al-khail musawwamah, dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini qad sarrafa raghbatahu wa sa'yahu wa 'amalahu fi hadhil asya'. Mereka telah mengarahkan semua kemampuannya, semua perbuatannya pada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Mencari dunia, perhiasan dunia, dan segala isinya ini. Walam yaj'al lidaril qarar min iradatihi syai'a. Sedikit pun dari amalan-amalan dia yang baik di dunia ini
sedikit pun tidak ada yang ditujukan untuk mencari negeri akhirat. Maka orang seperti ini telah melakukan syirik iradah, syirik niyah, syirik qasad, syirik tujuan. Dan ini masuk syirik besar. Fahadza la yakunu illa kafira. Orang macam ini tidak lain melainkan dia telah terjerumus sebagai kafir. Allah berfirman seperti ini, berarti ada manusia seperti ini. Seperti Rasulullah menyampaikan masalah hasad, berarti ada manusia di sini yang memang pendengki. Seperti Rasulullah bersabda tentang dusta, berarti di dunia ini akan ada manusia namanya manusia pendusta dan seterusnya. Li'annahu law kana mu'mina, karena jika orang tersebut benar-benar orang yang beriman, lakana ma ma'ahu minal iman, tentu pada dirinya ada keimanan, yamnahu an takuna jami'u iradatihi lid-darid dunya. Ada keinginan untuk mencegah dirinya, untuk mencegah keinginannya, niatnya, semua amal-amalnya untuk dunia. Akan mencegah dirinya untuk berbuat dan beramal hanya untuk dunia saja. Pasti kalau biasanya orang mukmin ada dalam hatinya keinginan untuk mencari akhirat. Firman-Nya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maksudnya adalah maka nu'tihim ma qasama lahum fi ummil kitab min sawabid dunya. Allah pasti akan memberikan kepada mereka yang tujuannya itu hanya mencari dunia, apa-apa yang memang telah menjadi bagian mereka di dalam kitab yang Allah sudah takdirkan itu, dari balasan-balasan keduniaan. Wahum fiha la yubkhasun, dan sedikit pun mereka tidak pernah dirugikan. Ai la yanqusuna syai'an mimma qadara lahum. Mereka tidak akan terkurangi bagian mereka sesuai dengan yang Allah telah takdirkan. Takdirnya Allah telah takdirkan dapat 10, Allah pasti memberi 10. Allah takdirkan memberikan 1000, pasti Allah memberikan 1000, dan seterusnya. Akan tetapi walakin hadza muntaha naimihim, inilah muntaha naimihim, kenikmatan mereka yang sudah mentok di dunia ini, hanya di dunia ini. Wa habidha ma sana'u fiha, ai amal-amal mereka min a'malil khair allati la asasa wala syarta, amal-amal yang kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia ini terhapus semuanya. Kenapa? Karena tidak ada dasar dan tidak ada syaratnya. Mereka melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan semasa dunia tanpa dasar yang benar dan tanpa syarat. Apa dasar dan syaratnya? Al-iman, wa huwal iman. Kalau kita menginginkan amal kita, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Al-iman. Harus ada dasar dan syaratnya, yaitu al-iman. Kalau nggak ada, seperti debu yang berterbangan. Banyak nanti
kita lihat seseorang akan melihat di sana amalnya numpuk begitu banyak, tapi seperti haba'an mantsura, debu yang berterbangan. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik taat, salah dalam mentaati ulama yang berfatwa dalam kesesatan, maka dia berarti telah beribadah kepada ulama itu. Maka hati-hati dalam mentaati seseorang. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka orang-orang Nasrani itu, mereka dalam terjerumus dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Karena apa? Karena ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbarahum, para ulama, orang-orang alim mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, al-ubad, yaitu orang-orang ahli ibadah mereka yang biasa tinggal di rumah-rumah ibadah mereka. Mereka jadikan mereka arbaban min dunillah, sebagai Rob, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka menjadikan Isa al-Masih anak Maryam sebagai Rob. Padahal para rasul yang telah Allah turunkan telah jelas-jelas mereka wama umiru, tidak pernah memerintahkan mereka illa, melainkan hanya mereka diperintahkan liya'budullah, hanya beribadah kepada Allah, illa liya'budu ilaha wahida, hanya diperintahkan untuk beribadah kepada ilah yang satu, kepada sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul memerintahkan seperti itu. Akan tetapi para umatnya khalafu amrohum, mereka mengingkari perintah para rasul itu. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka. Ini syirik taat. Di sini Syekh Sa'di sedikit menjelaskan ittakhadhu ahbarahum ay ulama'ahum, menjadikan para ulama. Setiap agama ada ulamanya. Kita Islam juga ada ulamanya, banyak orang alimnya. Maka kita juga harus hati-hati dan waspada dalam mentaati ulama. Jangan-jangan ulama itu salah berfatwa, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, kita ikuti aja tanpa pertimbangan. Pertimbangannya hawa nafsu. Itu tidak benar. Waruhbanahum ayal ubad, yaitu para rahib, sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yuhilluna lahum ma harramallahu fayuhilluna. Ada ulama mereka yang menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan. Mereka menyampaikan kepada umatnya sesuatu yang Allah telah haramkan, tapi mereka halalkan. Atau sebaliknya, mereka menyampaikan sesuatu kepada umatnya yang Allah sudah halalkan, tapi mereka haramkan. Dan umatnya mengikuti saja, ikut saja.
mereka menghalalkan yang haramkan Allah, ikut-ikut menghalalkan. Para rahib, para ulama mereka mengharamkan yang telah haramkan Allah, mereka ikut-ikut langsung umatnya mengharamkan, dan seterusnya. Wa yashra'una lahum minasyara'i'i wal aqwal al munafiyah lidinir rusul. Mereka membuat syariat-syariat, ajaran-ajaran, aturan-aturan dalam agama yang tidak ada dalam agama para rasul, satu, dan itu tidak ada pada agama mereka, fayattabi'una 'alaiha. Kemudian mereka ikut saja begitu, ngikuti aja. Wa kanu aidan yaghluna fi masyayikhihim wa ubadihim wa ya'zimunahum. Mereka juga melakukan amalan-amalan yang kelewat batas, berlebih-lebihan terhadap para masyayikh mereka, dan mereka mengagung-agungkan mereka secara berlebih-lebihan sampai masyayikh mereka, ulama mereka sudah mati tetap dimintai, padahal masuk dalam syirik akbar, meminta apapun kepada orang yang telah meninggal dunia. Wa yattakhiduna quburahum awsana, dan mereka menjadikan kuburan-kuburan ulama mereka sebagai ausan, patung. Mereka minta-minta kepada kuburan itu, syirik akbar. Tu'badu min dunillah. Kuburan-kuburan mereka sembah. Bagaimana cara menyembahnya? Mereka minta-minta kepada mereka yang sudah mati itu. Umat itu meminta kepada ulama-ulama mereka yang telah mati itu. Mereka tidak minta lagi kepada Allah, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa, mereka beristighatsah dan sebagainya. Al-Masihah ibnu Maryam, maksudnya mereka orang-orang Nasrani ini, ittakhadhuhu ilahan min dunillah, telah menjadikan Isa bin anak Maryam sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah. Walhal annahum khalafu fi dzalika amrallah. Padahal hakikatnya mereka melakukan seperti ini, mereka telah mengingkari perintah Allah yang Allah telah sampaikan lewat lisan para rasulnya. Dan yang sebenarnya hakikatnya mereka adalah telah diperintah liya'budu ilahan wahida, untuk menyembah hanya satu ilah, bi ikhlasil ibadah, dengan mengikhlaskan ibadah, wa ta'ati, dan mengikhlaskan ketaatan, wal muhabbah wad du'a, mengikhlaskan kecintaan dan doa. Akan tapi apa yang terjadi? Fanabadhu amrullah, lalu tapi mereka mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyraku bihi ma lam yunazzil bihi sultana, dan mensekutukan Allah padahal tidak ada keterangan. Kita tunggu azan dulu. Meminta-minta kepada orang yang telah meninggal itu sudah jelas, itu syirik besar. Dan meminta adalah berdoa, dan berdoa adalah ibadah. Namun ayat ini, yang dimaksudkan dari ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, dan seterusnya yang telah kita bacakan tadi, di sini adalah syirik ketaatan. Yang dimaksud bukan meminta-minta kepada mereka atau menyembah mereka, berikan ibadah mereka, tapi ketaatan seseorang kepada ulama dalam kemaksiatan. Ketaatan seseorang kepada orang yang alim atau ahli ibadah atau yang dianggap orang pandai dalam kemaksiatan. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'atul ulama wal ubad fil ma'siyah.
Yang dimaksud dengan ayat ini adalah ketaatan kita terhadap ulama atau ahli ibadah dalam kemaksiatan. Kalau sudah tahu itu kemaksiatan, kalau sudah tahu itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, kemudian kita mentaatinya, itu maka kita itu berarti beribadah kepada mereka. La du'auhum iyahum, bukan doa mereka terhadap para ulama. Kama fassarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah ditafsirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim, yang telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim radhiyallahu an, lamma sa'alahu, ketika dia ditanya oleh Rasulullah, maka Adi bin Hatim menjawab, lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami enggak menyembah mereka ya Rasulullah. Jelas, kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah para ulama itu, orang alim itu, tidak. Fadzakarolahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Adi, anna ibadatahum, bahwasanya penyembahan mereka, ibadah mereka kepada para ulama itu adalah ta'atuhum fil ma'siyati. Jelas, yaitu ketaatan mereka terhadap para ulama dalam hal kemaksiatan. Sangat jelas hadis ini, penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang terakhir, syirkul mahabbah, syirik cinta. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi, dan ada di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam cinta. Mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, padahal harusnya cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau As-Sa'di mengatakan, yusawihim fillahi fil ibadati wal mahabbati wat ta'zim wat ta'ah. Mereka menyamakan tandingan-tandingan itu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, dalam hal kecintaan, dalam hal pengagungan, dan dalam hal ketaatan kepadanya. Mentaati makhluk sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana bihadhil halah ba'da iqamatil hujjah, kalau orang berada pada posisi ini, pada posisi mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cinta mereka kepada Allah, dalam beribadah, dalam cinta, dalam pengagungan, dalam ketaatan, ulima, maka dapat diketahui, dipastikan annahu mu'anidun lillah, bahwasanya dia adalah orang yang membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa musyaqun lahu, dan orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, walaysa lahu uzrun, maka orang seperti ini tidak ada uzur lagi. Bal haqqat alaihi kalimatul azab, orang seperti ini dipastikan akan menerima azab, artinya keluar dari Islam.
yattakhidhunal andada ma'allah, dan mereka yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah itu, dalam ayat ini kata beliau, la yusawunahum billahi fil khalqi, tidak menyamakan dengan Allah dalam hal penciptaan, tidak. Oh, ada pencipta selain Allah, tidak, bukan masalah itu. Warizqi wa tadbir, oh ada yang memberi rizki selain Allah, tidak, dalam tidak hal itu. Oh ada pengatur selain Allah, tidak masalah itu, tidak. Wa innama yusawwunahum bi fil ibadah, mereka menyamakan tandingan itu dengan Allah dalam hal ibadah. Mereka minta kepada selain Allah, minta sudah ibadah. Mereka berdoa kepada selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faya'budunahum liyuqarribuhum ilaihi, lalu mereka beribadah kepada tandingan-tandingan itu. Alasannya apa? Liyuqarribuhum ilaihi, untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Sebagian saudara kita begitu, mereka minta-minta berwasilah kepada yang sudah mati. Alasannya apa? Mereka dulu orang soleh, mereka dulu orang dekat kepada Allah, maka saya berwasilah agar lebih dekat lagi, lebih mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman yang benar keimanannya, mereka sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, min ahlil andad, dibandingkan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dibanding mereka ahlul andad, orang-orang yang membuat tandingan kepada selain Allah, dalam mencintai tandingan-tandingan itu, orang-orang yang beriman jauh lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan bandingannya. Asyaddu hubbalillah. Kenapa? Karena li'annal mu'minin akhlasu mahabbatahum lah wa habbu min may yastahiqul mahabbah ala haqiqah. Karena orang yang beriman benar-benar mengikhlaskan kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai hak untuk dicintai yang sebenar-benarnya. Maka tidak bisa dibandingkan kecintaan orang yang beriman kepada Allah dengan kecintaan orang-orang yang musyrik, yang membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka terhadap sekutu-sekutunya itu enggak bisa dibandingkan. Ini 4 macam syirik akbar: syirkud da'wah, syirik doa; syirik niyah, syirik niat; syirik tujuan, iradah wal qasad; syirik taat kepada kemaksiatan, taat kepada ulama tapi dalam kemaksiatan; yang keempat syirik mahabbah. Sudah atau ini yang dapat kita sampaikan, dan apa yang telah saya sampaikan yang pertama dan utama adalah nasihat untuk diri saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, dapat mengawal kita, dapat mengawal semua ibadah kita, dapat mengawal semua amalan-amalan kita. Sebab tauhid, bertauhid kepada Allah tanpa dibarengi dengan pengetahuan tentang kesyirikan, maka kurang sempurna. Dan seorang yang bertauhid haruslah mengingkari semua bentuk kesyirikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.